Shalom, Inang Sisri dan Inang Irma, kakak abang lulus sekolah minggu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Dini Persyahat. Saya akan menceritakan tentang jalan salib atau Via Dolorosa, yaitu perjalanan Yesus memikul salib dari pengadilan Pilatus sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Yesus ditangkap di taman Getsemani dan dibawa ke hadapan Pilatus. Para ahli-ahli Taurat berharap agar Yesus dihukum dengan tuduhan dia telah mengajarkan ajaran sesat kepada bangsa kami, melarang kami membayar pajak kepada Kaisar dan mengakui dirinya sebagai Mesias. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Allah? Jawab Yesus kepada Pilatus, bukankah engkau sudah mengatakannya? Lalu Pilatus berkata, sesungguhnya aku tidak menemukan apa kesalahan Yesus. Tetapi para ahli-ahli Taurat dan saksi-saksi palsu berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas. Atas desakan para ahli-ahli Taurat dan saksi-saksi palsu, Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Barabas dibebaskan dan Yesus diserahkan kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Yesus diolok-olok, diberikan mahkota duri dan disuruh memikul salib yang berat sampai ke Bukit Golgota. Di dalam perjalanan, banyak darah keluar dari luka Yesus. Beban salib yang berat belum lagi ditinggalkan oleh murid-muridnya termasuk Petrus yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ditolak oleh bangsanya. Akhirnya di dalam perjalanan, Yesus terjatuh hingga beberapa kali. Tetapi Yesus tetap bangkit dan memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Ibunya Maria adalah orang yang setia menemani Yesus di dalam perjalanan Yesus memikul salibnya. Menerima semua penghinaan yang diberikan kepada Yesus. Di tengah perjalanan, para serdadu melihat Yesus sudah lelah. Akhirnya para serdadu menyuruh 1 orang, yaitu Simon dari Cirene, untuk membantu Yesus memikul salibnya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita mengikuti Yesus dan menangisi Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, wahai putri-putri Yerusalem, jangan engkau menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anakmu. Di dalam kesusahannya, Yesus masih memberi penghiburan kepada orang lain. Akhirnya Yesus sampai di Bukit Golgota. Pakaian Yesus ditanggalkan, kaki dan tangannya ditembus oleh paku ke kayu salib. Salib Yesus dinaikkan bersama 2 orang jahat di kiri dan kanannya. Yesus diperlakukan seperti penjahat. Para ahli-ahli Taurat menolak Yesus. Mereka berkata, dia bisa menyelamatkan orang lain, tetapi mengapa dirinya dia tidak bisa selamatkan? Lalu satu penjahat menolak Yesus. Dia berkata, bukankah engkau raja orang Yahudi? Bebaskanlah dirimu dengan kami. Tetapi satu penjahat berkata, engkau tidak takut kepada Allah? Kita sudah pantas menerima hukuman ini. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku saat engkau kembali menjadi raja. Lalu Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Lalu Yesus melihat ke bawah. Dia melihat ibunya Maria bersama muridnya Yohanes. Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes, inilah muridmu. Yesus juga mendoakan para serdadu. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus, kata Yesus. Tepat jam 12 langit berubah menjadi gelap. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Lalu kepala serdadu berkata, lihatlah, dia benar anak Allah. Kejadian itu terjadi selama
3 jam. Tepat jam 3, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berseru lagi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang suci, dan penderitaan Yesus sudah selesai. Lalu Maria berkata, ya Bapa, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Lalu jenazah Yesus diturunkan. Yusuf dari Arimatea telah meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil mayat jenazah Yesus. Jenazah Yesus, para murid-murid Yesus membantu untuk menguburkan jenazah Yesus. Kejadian itu disaksikan oleh 3 wanita, yaitu Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohana. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dan menutup kubur batu digulingkan. Sekian cerita, terima kasih.